Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada waktu subuh ini kita bisa bersama-sama thalabul ilm, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, pagi ini kita akan mencoba membahas ayat yang termaktub di dalam surah Ali Imran. Saya tidak tahu kenapa yang saya bahas kok nyambung dengan yang dibaca imam kita tadi. Imam kita tadi membaca ayat dari surah Ali Imran. Dan yang akan saya baca, yang kita bahas juga dari surah yang sama. Apakah ini kebetulan? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Saya enggak janjian sama beliau juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai kitab suci yang paling akhir, paling sempurna, itu pasti ada tujuan. Pasti memiliki tujuan yang bisa menjadi pelajaran bagi semua generasi. Di ayat yang tadi saya baca, ada disebutkan tokoh-tokoh utama. Dan tokoh-tokoh utama ini semuanya tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim. Tokoh-tokoh utama yang dimaksud ada 4 orang. Yang pertama, namanya disebut secara harfiah, yakni Adam. Tokoh yang kedua yang disebut di dalam Al-Quran, yakni Nuh. Tokoh yang ketiga yang namanya disebut di dalam Al-Quran, yakni Ibrahim. Dan tokoh keempat yang dimaksud dan disebutkan di dalam Al-Quran, yakni Imran. 4 tokoh utama ini secara harfiah termaktub di dalam Al-Quran.
Itu poin yang pertama yang harus menjadi renungan bagi kita. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencantumkan 4 tokoh ini? Dan mengapa namanya disebutkan secara harfiah? Yang kedua, yang menjadi catatan bagi kita dan sekaligus renungan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dengan sebutan istimewa terhadap nama sang tokoh ini. Panggilan istimewa itu Allah berkata, "Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah." Wahai Adam, tinggallah engkau di surga bersama pasanganmu. Disebutkan secara harfiah, ya Adam. Ini menandakan ada sesuatu yang membuktikan bahwa tokoh Adam ini bukan tokoh sembarangan. Itulah sebabnya disebut dengan panggilan secara langsung. Ya Adam. Dan kita tahu bahwa Adam adalah bapaknya manusia secara keseluruhan. Dan dia juga disebut sebagai seorang nabi. Bukan orang biasa, tapi nabi. Yang kedua, nama sang tokoh ini juga dipanggil dengan ungkapan keintiman. Allah berkata di dalam Al-Quran, Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Ada ungkapan langsung, penegasan, sapaan langsung. Allah berkata dengan sebutan Ya Nuh, sebanding dengan ungkapan Ya Adam. Dan kita tahu, Nuh alaihissalam, sebagaimana Adam alaihissalam, bukan manusia sembarangan. Dia bukan hanya sebagai nabi, dia bukan hanya sebagai rasul, bahkan dia derajatnya sebagai ulul azmi. Ini pangkat yang istimewa. Sebutan ulul azmi tidak diberikan kepada semua orang. Sebutan ulul azmi tidak disebutkan kepada banyak nabi. Sebutan ulul azmi juga tidak diberikan kepada semua rasul. Tetapi sebutan ulul azmi diberikan kepada rasul-rasul istimewa. Itulah sebabnya disebutkan sebagai ulul azmi. Dan jumlahnya hanya dibatasi 5 saja. Siapa? Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nuh alaihissalam adalah urutan pertama dari para rasul yang disapa dengan sebutan ulul azmi. Tidak salah bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Ya Nuh, sebagaimana Allah berkata, Ya Adam. Tokoh yang ketiga disebutkan ini, yakni Ibrahim. Ibrahim alaihissalam salah satu di antara nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dari 25 nabi yang ada di dalam Al-Quran ini.
Ibrahim alaihissalam juga sebagai Rasul. Bahkan Ibrahim alaihissalam juga sebagai ulul azmi. Ulul azmi urutan kedua. Ranking kedua dari urutan ulul azmi. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga disapa dengan sapaan istimewa. Sebagaimana Adam, sebagaimana Nuh, dan juga Ibrahim. Allah berkata apa? Ya Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 3 sapaan istimewa di sini. Ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim. Ini sapaan istimewa. Nah, poin yang keempat, nama yang keempat yang disebutkan dalam Al-Quran ini adalah Imran. Tetapi kita harus tahu, Imran bukan seorang nabi. Imran bukan seorang rasul. Imran bukan seorang ulul azmi. Bahkan Imran tidak pernah disapa di dalam Al-Quran dengan sapaan istimewa. Allah tidak pernah berkata, Ya Imran. Tetapi Allah berkata, Ya Adam, Ya Nuh, Ya Ibrahim. Tapi Allah tidak pernah berkata, Ya Imran. Ada apa ini semua? Tapi nama Imran disejajarkan dengan Ibrahim, bahkan beriringan dengan Ibrahim. Disejajarkan dengan Nuh, disejajarkan dengan Adam. Ini pelajaran untuk kita. Kalau Imran bukan nabi, bukan rasul, bukan ulul azmi, bahkan dia tidak pernah disapa dengan sebutan Ya Imran, membuktikan bahwa Imran manusia yang sama seperti kita. Manusia yang statusnya sama seperti kita. Kita ini siapa? Nabi? Bukan. Kita ini Rasul? Bukan. Kita ini ulul azmi? Bukan. Kita disapa juga secara istimewa? Bukan. Jadi kita ini bukan siapa-siapa. Sama statusnya dengan Imran, yang juga bukan siapa-siapa. Maka seharusnya kita mengambil pelajaran dari ayat ini. Kalaupun kita bukan siapa-siapa, tapi bila kita memiliki karakter kenabian, maka kita akan memperoleh derajat yang sama dengan tokoh-tokoh besar ini. Pertanyaannya bagi kita mau nggak disandingkan dengan orang-orang istimewa? Pasti jawabannya iya. Kalau kita ditanya, mau nggak kita ini dekat dengan orang istimewa? Jawabannya pasti mau. Semua kita, siapapun kita, kalau diberikan informasi, kamu mau nggak saya dekatkan dengan orang yang istimewa? Pasti jawaban kita sama, mau. Nggak ada itu kalau ada orang, kamu mau nggak saya dekatkan dengan orang yang istimewa? Kita menjawab, nggak mau. Ada yang begitu? Nggak ada. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berbicara kepada kita semua dengan mengambil contoh tokoh yang bernama Imran. Masalahnya,
Bisakah kita menduduki kedudukan istimewa seperti Adam? Bisakah kita bisa menduduki kedudukan istimewa seperti Nuh? Bisakah kita menduduki kedudukan istimewa seperti Ibrahim? Maka pasti kita akan berkata secara serempak, tidak bisa. Jawaban kita pasti sama. Kita levelnya siapa? Adam levelnya apa? Nuh levelnya apa? Ibrahim alaihissalam levelnya apa? Lah kita levelnya apa? Itulah sebabnya jawaban kita pasti sama. Sepertinya tidak mungkin kita disejajarkan. Karena kita tidak punya keistimewaan apa-apa. Tetapi, ini ada pertanyaan. Kalau kita mau disejajarkan dengan Imran, jawabannya mau atau tidak mau? Mau. Karena Imran bukan siapa-siapa dan kita ini juga bukan siapa-siapa. Maka seharusnya kita bisa menduduki kedudukan istimewa seperti Imran yang juga bukan siapa-siapa. Udah paham di sini? Nah, sekarang bagaimana supaya kualitas kita ini sama dengan Imran? Maka kita harus tahu bagaimana Quran bicara kepada kita. Coba kita renungkan. Al-Quran ini terdiri atas 114 surah. Oke? Ada enggak nama surah Ibrahim dalam Quran? Ada. Ada nama surah Ibrahim. Surah 14. Kedua, ada enggak nama surah Nuh dalam Quran? Ada. Ada enggak nama surah Adam dalam Quran? Enggak ada. Loh, kenapa enggak ada? Ada enggak nama surah Ali Imran? Ada. Surah keberapa? Hah? Surah ketiga. Bukan hanya namanya Imran, tapi Ali Imran. Dan kalau kita bicara Ali Imran, keluarga Imran, salah satunya adalah Sayyidah Maryam. Karena anak Imran bernama Maryam. Pertanyaannya, ada enggak nama surah Maryam? Ada. Kemudian kita bertanya, Imran bukan siapa-siapa. Imran bukan nabi, bukan rasul. Maryam juga bukan nabi, juga bukan rasul. Kenapa dicantumkan dalam Quran? Kenapa dicantumkan sebagai nama surah di dalam Quran? Nah itu menjadi renungan bagi kita semua. Nah sekarang mulai kita berpikir. Di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita lihat ayat ini, hanya disebutkan Innallaha astafa Adam. Allah tidak berkata Innallaha astafa ala Adam. Allah cukup berkata sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Allah tidak berkata sesungguhnya Allah telah memilih keluarga Adam. Tapi cukup dengan nama Adam. Pertanyaannya, apakah Adam punya keluarga atau tidak? Hah? Punya keluarga? Punya anak-anak enggak? Punya. Ada enggak nama-nama anak Adam dicantumkan secara harfiah dalam Quran? Enggak ada. Tapi kita tahu siapa nama anak-anak Adam itu. Hah? Qabil dan Habil. Qabil dan Habil itu dua anak Adam yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Kisahnya itu.
Qabil berkurban. Habil juga berkurban. Qabil berkurban dicantumkan dalam Quran. Habil juga berkurban dicantumkan dalam Quran. Tapi kenapa nama Qabil dan Habil semuanya tidak termaktub di dalam Al-Quran? Mengapa? Di sini kita harus tahu, kurban itu adalah sesuatu yang sifatnya lahiriah. Kalau bahasa sederhana, kurban itu ritual. Ritual itu bisa dilihat tidak? Bisa. Ritual itu bisa dilihat. Kurban itu ya disembelih, ada pisaunya, ada bendanya, ada binatangnya. Tetapi kalau motif berkurban bisa dilihat atau tidak? Motifnya berkurban bisa dilihat enggak? Enggak bisa dilihat. Kalau kurbannya bisa dilihat. Nah, dari situlah kita bisa belajar. Motif berkurban yang benar itu diterima. Motif berkurban yang tidak benar ditolak. Ketika dua anak Adam, yang satu benar, yang satu tidak benar, yang satu terbunuh, yang satu membunuh, yang satu korban pembunuhan, yang satu pelaku pembunuhan. Pertanyaannya, pelaku pembunuhan itu positif atau negatif? Negatif. Karena negatif, maka Allah tidak cantumkan dalam Quran. Bukan hanya yang negatif yang tidak dicantumkan dalam Quran namanya, termasuk yang positif pun karena jadi imbas juga tidak dicantumkan dalam Quran. Jadi kesucian itu penting. Kesucian itu penting. Makanya kalau bencana apapun, itu menimpa bagi orang yang zalim atau orang yang soleh. Semuanya kena. Jadi bencana itu tidak hanya bisa milih, hanya yang zalim saja. Yang saleh pun terkena imbasnya. Itulah sebabnya Habil yang sebenarnya orang baik, hanya gara-gara Qabil, maka namanya tidak dicantumkan dalam Quran. Yang kedua, Allah juga tidak berkata di ayat ini, Innallaha astafa Adama wa ala Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Tidak begitu ayatnya. Tidak disebut ala Nuh, tapi disebut cukup dengan nama Nuh. Pertanyaannya, apakah Nuh punya keluarga? Punya. Apakah Nabi Nuh punya istri? Punya. Apakah Nabi Nuh punya anak? Berapa anak Nabi Nuh? 1, 2. Lebih. Anak Nabi Nuh bukan 1. Saya tanya sekarang. Ada enggak anak Nabi Nuh yang tidak taat kepada Nabi Nuh? Ada. Ya. Bahkan kisahnya dicantumkan dalam Quran secara detail. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam ayat-ayatnya. Ringkasnya, Nabi Nuh ngomong kepada putranya, ikut aku. Anaknya mau ikut enggak? Enggak mau. Bahkan sesumbar, aku akan naik ke atas gunung. Nabi Nuh masih menyeru enggak supaya dia tetap ikut kepada Nabi Nuh? Tetap menyeru. Anaknya mengikuti atau menolaknya? Menolak. Jadi antara Nabi Nuh dengan anaknya tidak nyambung. Maka apa yang terjadi?
Anak itu selamat atau tidak? Tidak selamat. Istri Nabi Nuh, dia taat kepada Nabi Nuh tidak? Tidak taat. Itulah sebabnya. Ada enggak anaknya Nabi Nuh, nama-nama mereka dicantumkan dalam Quran? Ada enggak? Enggak ada. Bahkan anak-anak yang baik sekalipun dari anak-anak Nabi Nuh, yang ada ke bahtera Nuh, yang ikut bahtera Nuh, juga tidak disebutkan. Jadi, anak Nabi Nuh yang tidak selamat, ataupun anak Nabi Nuh yang selamat, semuanya tidak disebutkan. Kenapa? Karena satu ini yang membangkang, maka semua kena imbasnya. Itulah sebabnya dalam Al-Quran tidak disebut wa ala Nuh. Cukup dengan nama Nuh. Ini pelajaran untuk kita. Makanya kalau kita ini punya keluarga, kalau anak itu satu yang bangkang sama kita, sedangkan yang lain-lain itu nurut sama kita, bagaimana pandangan orang? Yang dilihat itu anak yang satu atau anak yang lain? Anak yang satu ini. Anak kita 10, yang taat 9, yang tidak taat 1, yang dilihat orang itu yang 9 atau yang 1? Yang 1. Anak seorang kiai, anaknya 10, yang 9 jadi kiai semua, yang 1 jadi preman, yang dilihat apanya? Premannya. Maka perlu manajemen keluarga. Jangan sampai gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Ini peribahasa itu. Jadi peribahasa ini nyambung gak dengan Quran? Nyambung. Jadi peribahasa itu bukan sekedar ungkapan biasa. Peribahasa itu pasti ada kaitannya dengan peristiwa. Kalau dibuat satu kalimat gampang. Gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga. Susu sebelanga itu susu satu ember. Nila setitik, nila tahu? Sedikit. Tapi gara-gara itu masuk ke situ, jadi semua rusak. Semua jadi tercemar. Ini pelajaran untuk kita. Siapapun kita, kedudukannya seperti Nabi Nuh, anggap saja kita ini kiai, ustadz atau siapa. Kalau salah satu di antara anggota keluarga kita ini bermasalah, maka kita juga ikut tercemar. Yang baik juga ikut tercemar. Maka pelihara keluarga ini. Pelihara anak-anak kita ini. Jangan sampai kita menjadi tercemar gara-gara perilaku yang tidak sehat. Nah, sekarang kita bisa belajar dari Nabi Adam dan Nabi Nuh. Tokoh yang ketiga yakni Ibrahim. Ibrahim alaihissalam punya anak-anak. Anak-anak itu, anak-anak Nabi Ibrahim, dicantumkan nggak di dalam Al-Quran? Dicantumkan. Siapa anak-anak Nabi Ibrahim? Ismail dan Ishak. Di mana dicantumkan? Di surah Al-Baqarah ada. Di surah Ibrahim ada. Nama Ismail di dalam Al-Quran itu tercantum sebanyak 12 kali. Nama itu muncul dalam seluruh Quran. Bahkan nama Ismail dan nama Ishak digandengkan dalam satu ayat. Di surah Ibrahim, surah 14 ayat 39. Apa bunyi ayatnya? Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaqa
Inna Rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Pertanyaannya, Ismail itu nabi atau bukan? Nabi. Ismail itu rasul atau bukan? Hah? Ismail itu bukan hanya nabi, tapi Ismail itu juga seorang rasul. Dia menerima kitab dan itu dicantumkan dalam surah Maryam. Jadi Ismail itu juga rasul, menerima Alkitab. Cuma nggak disebutkan nama Alkitabnya apa. Kalau Nabi Musa menerima Alkitab enggak? Ya, nama kitabnya apa? Taurat. Nabi Isa menerima Alkitab tidak? Ya. Apa namanya? Injil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Alkitab tidak? Ya. Makanya di ayat pertama disebut apa? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Disebutkan Alkitab. Apa nama kitabnya ini? Al-Qur'an. Tapi kalau Nabi Ismail menerima Alkitab tidak disebutkan namanya. Tapi sudah cukup menjadi bukti bahwa dia adalah seorang rasul sekaligus seorang nabi. Ya. Kemudian Ishak. Ishak itu nabi atau bukan? Nabi. Pertanyaannya, kenapa ya anak-anak Nabi Ibrahim kok disebutkan semua dalam Quran? Kenapa? Karena tidak ada yang cacat di antara anak-anaknya. Bukan cacat dalam arti fisik, bukan. Tapi cacat perilakunya, tidak ada. Karena perilaku dari keluarga Ibrahim tidak ada yang cacat, maka semua masuk di dalam Al-Quran, nama-namanya dicantumkan, sekaligus disebutkan wa ala Ibrahim. Bukan hanya Ibrahim saja, tapi wa ala Ibrahim. Itulah sebabnya, ya, ketika kita sholat, yang dibaca apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim. Kemudian, wa ali Ibrahim. Supaya apa? Kita bukan hanya mencontoh Nabi Ibrahim, tapi sekaligus mencontoh keluarga Ibrahim atau anak-anak Nabi Ibrahim. Kita ini tidak hidup sendiri, kita ini punya keluarga. Maka sudah sepatutnya kita bukan hanya soleh secara pribadi, tapi keluarga kita juga harus soleh. Seperti kesalihan keluarga Ibrahim. Jangan mencontoh keluarga Nabi Nuh. Jangan mencontoh keluarga Adam. Karena di antara anak-anaknya ada yang tidak saleh. Nah, mungkin kita masih berat, Ustaz. Nggak mungkin kita bisa mencontoh keluarga Ibrahim. Nggak mungkin kita bisa mencontoh Nabi Nuh. Wong kita ini bukan nabi, bukan rasul. Mungkin kita bisa beralibi seperti itu. Tapi ingat, yang terakhir ini, tidak ada alibi untuk tidak mencontoh. Kenapa? Yang terakhir ini disebutkan wa ala Imran, dan keluarga Imran. Statusnya sama dengan kita, bukan nabi, bukan rasul, bukan siapa-siapa. Masalahnya kita mau nggak seperti Imran? Pilihannya hanya dua, mau atau tidak mau. Keluarga Imran ini luar biasa. Makanya dicantumkan dalam Quran. Salah satunya adalah Sayyidah Maryam. Maryam itu perempuan. Pada masa
ketika ayat ini turun, itu di kawasan Arabia. Arabia yang dihuni oleh bangsa Arab ataupun bangsa Yahudi, anak perempuan itu levelnya tinggi atau rendah? Rendah. Artinya apa? Kalau level rendah saja, perempuan dipandang rendah maksudnya ya. Tapi karena kesalehannya, maka Allah naikkan derajatnya, bahkan menjadi nama surah di dalam Al-Quran Al-Karim. Kita pun juga bisa begitu. Maka contohlah Imran, contohlah keluarga Imran, contohlah anak Imran. Meskipun orang memandang rendah, tapi Allah memandang itu mulia, tergantung dari kesalehannya. Maka seharusnya kita harus mencontoh keluarga Imran. Nah, pulang dari pengajian ini, syukur-syukur kalau anak-anak kita itu seperti anak-anak Nabi Ibrahim. Tapi seandainya di antara anak-anak kita ini seperti anak-anak Nabi Adam atau anak-anak Nabi Nuh, jangan kecewa. Jangan kecewa. Karena Allah tidak akan mencoret kita. Allah tidak akan mencoret kita. Meskipun mencoret keluarga kita. Tapi jadikanlah keluarga kita keluarga seperti Imran. Dari situlah kita bisa melihat betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala kepada satu orang atau satu keluarga yang bukan siapa-siapa, tapi kalau akhlaknya mengikuti akhlak kenabian, maka derajatnya disamakan dengan para nabi. Dan itulah sebabnya kita harus menciptakan keluarga kenabian dalam rumah tangga kita semua. Kira-kira kita mau nggak seperti ini? Mau. Tergantung. Bukan mau lisannya, tapi mau tindakan. Dan dari situlah kita bisa membawa keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, yang terakhir, bagi kita yang sudah terlanjur berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya anak, manajemen ini harus betul-betul ekstra ketat. Kita harus contoh. Nah, untuk anak-anak muda yang belum punya pasangan, selektiflah mencari pasangan. Karena dengan selektif mencari pasangan, itu akan membuat bukan sekedar indahnya hidup kita secara pribadi, tapi juga keselamatan keluarga yang kita bentuk nantinya. Maka jangan sekedar memilih karena kecantikannya, jangan memilih pasangan karena sekedar ketampanannya, tapi lihatlah akhlaknya, itu yang utama. Yang lain-lain itu bonus. Jadi yang dilihat kebanyakan kita ini, melihat akhlaknya atau ketampanan atau kecantikan. Akhlak, gedabrus kayaknya kalau akhlak. Biasanya itu level 2. Yang dilihat itu gantengnya atau cantiknya dulu, baru nanti akhlaknya. Bahkan akhlaknya juga bukan level 2 ya. Level terakhir, ini kaya atau enggak. Iya kan? Nah, kira-kira cara berpikir begini ini salah atau benar? Salah. Nabi mengatakan akhlak nomor 1. Yang lain-lain, cantik, kaya, ganteng, kaya, anak orang terhormat, itu bonus. Kalau itu yang kita jadikan acuan, selamat keluarga kita. Baik, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini manfaat untuk saudara-saudara sekalian. Saya mohon maaf, saya mau lanjut ke Trawas dan langsung besok ke Pekalongan. Doakan jangan sampai ada halangan di jalan. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.